Saudara-saudari yang terkasih, apa yang kita ingat dapat mempengaruhi cara kita bersikap dan juga berperilaku. Ketika kita ingat akan hal-hal yang menggembirakan, kita dapat tersenyum meskipun kita seorang diri. Ketika kita ingat akan prestasi yang pernah kita raih, kita dapat bangga, kita dapat bersyukur. Ketika kita teringat akan kesulitan besar, kita dapat menjadi bersedih, bahkan ada yang sampai akhirnya meneteskan air mata. Perempuan-perempuan yang dikisahkan dalam Injil mula-mula menyimpan ingatan dan perasaan duka. Apa yang mereka saksikan sebelumnya masih membekas dalam ingatan dan perasaan. Mereka ingat akan peristiwa Yesus baru saja disalibkan dengan sebuah proses yang semena-mena, yang keji. Bahkan ada orang yang menganggapnya sebagai sesuatu yang brutal. Mereka ini adalah saksi dari penderitaan. Mereka dicekam duka cita yang mendalam dan mungkin juga mengalami suatu trauma dalam kadar tertentu. Ingatan akan peristiwa itu dan perasaan sedih yang mendalam belum sirna dari mereka. Mereka ini disapa oleh malaikat yang berkata, "Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepadamu, yaitu Putra Manusia harus diserahkan ke tangan orang berdosa dan disalibkan, tetapi akan bangkit pada hari yang ketiga." Saudara-saudari yang terkasih, malaikat datang mengunjungi perempuan-perempuan bukan untuk menyampaikan suatu opini. Berbeda dengan manusia yang ada kalanya menjadi juru bicara, entah dari pihak tertentu atau dari sebuah lembaga. Dapat saja ia mengatakan sesuatu tetapi tidak utuh. Dapat saja ia mengarah ke sana atau mengarah ke sini. Malaikat adalah utusan Allah yang menyampaikan kebenaran surgawi kepada manusia. Malaikat memberi penegasan ilahi bahwa kebangkitan benar-benar terjadi. Kebangkitan itu bukan ilusi. Kebangkitan itu juga bukan harapan kosong. Tanpa kesaksian malaikat, para perempuan dapat mengira bahwa tubuh Yesus hilang karena dicuri, atau mereka mengatakan itu salah lihat. Para malaikat mengingatkan bahwa semua yang terjadi bukan kebetulan, tetapi karena sudah direncanakan oleh Allah sendiri. Kebangkitan adalah bagian dari misi penyelamatan terhadap manusia, terhadap dunia. Saudara-saudari yang terkasih, kita semua sudah menjalani masa prapaskah selama 40 hari dengan bertobat, berpuasa, berdoa, juga memberikan amal kasih kepada saudara-saudari kita yang berkekurangan. Maka tepatlah pada malam hari ini kata-kata malaikat tentu menggema di hati kita. Kata-katanya itu begini:
Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Kata-kata ini bukan sekedar pernyataan tentang kebangkitan Yesus, melainkan juga memperlihatkan kemenangan atas keputusasaan, kemenangan atas penderitaan, dan kemenangan atas kematian. Kematian itu bukan sesuatu yang menakutkan. Kematian itu bukan akhir dari segalanya. Kematian adalah awal kehidupan baru. Yesus tidak ada dikubur, berarti dia tidak mati dan tidak jauh dari umatnya. Tuhan hidup dan ada bersama umatnya, terutama kepada siapapun yang sedang berduka dan menanggung derita. Kebangkitan menandakan bahwa Allah punya kuasa untuk memulihkan segala sesuatu yang tampaknya sudah tidak berdaya. Misalnya dalam hidup rumah tangga, rencana keuangan harus ditata ulang berhubung terkena dampak efisiensi. Kesehatan sedang diupayakan mengalami pemulihan lahir dan batin, dan seterusnya. Yang menjadi keprihatinan manusia itu dapat dipulihkan oleh kuasa Allah. Mungkin bukan langsung atau secara ajaib, tetapi melalui sebuah proses. Ada kesempatan baru, ada kekuatan untuk bertahan, ada hikmat untuk menghadapi hidup. Di saat kita sedang merasa tidak berdaya atau merasa hancur, Tuhan sebenarnya sedang mengerjakan kebangkitan di dalam diri kita. Saudara-saudari yang terkasih, para perempuan dalam Injil tidak meratapi situasi kuburan. Setelah diingatkan malaikat, mereka bangkit dan pergi memberitakan kabar kebangkitan kepada para rasul. Kita semua saat ini diajak untuk bangkit dari keputusasaan, mengambil langkah kecil untuk keluar dari kubur masalah yang kita hadapi masing-masing, dan memulai hari baru dengan iman. Tuhan memberi masa depan kepada kita. Tuhan memberi kehidupan baru, meskipun tampaknya masih merasa sama seperti yang lalu. Saudara-saudari yang terkasih, orang beriman adalah orang-orang yang dibangkitkan oleh Allah yang bangkit. Kita ini di lingkup keluarga, di lingkup lingkungan, di lingkup paroki, adalah orang-orang yang dibangkitkan. Maka kita semua diundang untuk tidak lesu, melainkan memiliki harapan. Tuhan senantiasa membangkitkan kita, dan Tuhan menyertai kita sekalipun kita itu mengalami sesuatu yang berat. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Amin.